Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uutsi rahmatan lil alamin. Ikhwafillah rahimakumullah ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Matnul Ajrumiyah ini, masuk di bab yang baru yang merupakan inti dari gramatikal bahasa Arab ya. Inilah pusat dari kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu, yaitu di bab i'rab ya. Ini bab paling penting ya. Untuk pahami bab ini insyaallah 70-80% kaidah penting bahasa Arab antum paham ya. Jangan sampai lewat ya, pembahasan ini. Pembahasan di belakang itu pengembangan dari bab i'rab ini ya, jadi. Baik, terlebih dahulu beliau muallif yakni Ibnu Ajrum menjelaskan ya tentang al-i'rab ya. Qal ya, beliau berkata Babul i'rab ya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab itu adalah taghyier atau perubahan awakhiril kalim, bagian akhir dari kata, ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya, lafzan atau takdiran, secara lafaz atau diperkirakan. Secara lafaz itu artinya memang tertera, kalau tulisan itu tertera, kalau ucapan itu terucap. Atau takdiran atau diperkirakan. Perkirakan itu tidak terlihat atau tidak tercantum ya, tetapi diperkirakan dia ada. Nanti kita lihat contohnya ya. Ini konsep penting sekali ya, taghyiru awakhiril kalimi, dia perubahan bagian akhir dari kata. Contoh yang paling sederhana itu misalnya lafaz Allah ya. Ya. Ini bagian akhirnya ya, perhatikan ini huruf yang terakhir itu kadang dibaca dengan dhammah ya. Seperti pada lafaz takbir ya, kita bertakbir ya, kita membaca dengan dhammah. Kadang juga kita membacanya dengan fathah ya. Misalnya kita menyebut ada inna sebelumnya, innallaha ya, atau annallaha ya. Kadang juga kita membacanya dengan kasrah ya, misalnya pada lafaz basmalah ya, atau hamdalah. Nah, itu kita membacanya dengan kasrah. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab. Dia berubah bagian akhirnya ini. Kadang dibaca dengan dhammah, kadang fathah, kadang kasrah. Kalau di dalam kitab ini beliau mencontohkan lafaz Muhammad ya, Muhammad sama Muhammad juga begitu ya. Lafaz ini kadang misalnya kita baca dengan dhammah ya. Misalnya di ayat surah apa itu Al-Fatihah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu syidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Situ kita pakai Muhammadur Rasulullah. Kadang juga kita membacanya dengan dhammah, dengan fathah ya. Misalnya pada lafal kalimat syahadat ya. Wa asyhadu anna Muhammadan ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kadang juga kita membacanya dengan kasrah ya, kasratain ya. Kita membacanya dengan Muhammadin ya, misalnya dia diberikan ada huruf jar sebelumnya ya, misalnya min ya, atau apalagi huruf jar kemarin, ila, an, ala, dan seterusnya ya. Jadi, kalau ada kata-kata itu berarti lafal Muhammad yang ada setelahnya kita bacanya dengan kasrah. Ini yang disebut dengan perubahan bagian akhir
ya. Ya, atau contoh yang lain misalnya kita berkata apa namanya? Nah, di sini beliau memberikan contoh fi'il ya. Fi'il juga bisa ya. Jadi misalnya kata safaro yusafiru ya. Beliau kasih contoh yusafiru ya. Ya. Ini juga sama ya. Lafaz ro ini kadang dibaca dhammah, ya, kadang juga dibaca fathah. Ya, misalnya ada di sini kata lan misalnya ya. Kadang juga dibaca dengan sukun. Ya. Jadi dia berubah. Ya. Kenapa dia berubah? Ya, kenapa redaksi ini berubah pembacaannya? Karena berbedanya amil yang masuk. Ya. Baik secara lafaz itu ada amilnya tertera. Ya, seperti tadi lafaz misalnya tadi kata sumpah ya wallahi, berarti ini la amilnya tertera ya. Atau di sini anna Muhammadun, ini amilnya tertera. Atau dia tidak tertera, tidak tercantum. Nah, misalnya pada lafaz takbir itu kan tidak tercantum Allahu Akbar. Apa amilnya? Ya amilnya karena dia berada ibtida namanya ya, sebagai subjek, posisi sebagai subjek. Dia tidak tertera, itu yang disebut sebagai takdiran. Jadi ada yang lafzan, ada yang takdiran. Lafzan itu artinya tertera atau terucap. Sementara takdiran itu tidak ada yang tertera, tidak ada yang terucap, tapi dipahami bahwa memang ada. Ya, redaksi itu. Ya. Berkebalikan dengan konsep i'rab, itu yang disebut dengan konsep bina. Ya. Jadi kata itu dalam bahasa Arab cuma ada dua macam ya, dia mengalami i'rab atau tidak mengalami i'rab. Kalau mengalami ya ini dia ya. Kalau dia mengalami hukum i'rab, katanya disebut mu'rab. Ya, katanya mu'rab. Kalau dia tidak mengalami i'rab atau albina, ya albina itu artinya tetap ya. Akibat apa namanya? Disebut mabni. Mabni artinya apa? Tetap atau permanen. Dia baku paten. Ibarat bangunan dia sudah berdiri paten, ya tidak berubah lagi. Nah, ini tidak mengalami i'rab, kita sebut mabni. Nah, semua harf itu ada di sini. Jadi kalau kita bicara kemarin ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, isim itu ada yang mengalami i'rab, ada yang mengalami bina atau yang tidak mengalami i'rab. Fi'il juga demikian, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Tapi kalau kita bicara harf, semua harf itu mabni. Ya. Nanti pembahasan mabni tidak panjang-panjang ya, karena memang dia tidak berubah. Nah, yang panjang itu adalah pembahasan tentang i'rab ya. Karena dia mengalami perubahan. Kapan dia berubah? Ya. Baik ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut sedikit ya. Cukup jelas ini ya? Ya, insya Allah jelas sampai sini ya. Nah, kita pertajam pembahasan tentang i'rab ini. Nah, i'rab itu nanti ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Ada yang disebut sebagai i'rab rafa ya. Ada yang disebut dengan i'rab nasab ya. Jadi ada ar-raf'u. Ya. Kemudian ada an-nasb. Kemudian yang terakhir adalah al-khafdu atau al-jar. Kita pakai al-jar sih yang ringkas. Jadi ada al-khafdu, ada al-jar. Yang terakhir al-jazm. Nanti kalau kita bicara isim, nah isim itu yang ini. 3 yang atas itu, nah inilah i'rabnya isim. Isim itu mengalami 3. Isim yang mu'rab itu mengalami 3 keadaan. Tidak ada isim yang dijazm. Sebaliknya kalau fi'il, fi'il itu hanya mengalami ini. Ya. Nah ini fi'il ya. Fi'il itu tidak mengalami jar
tapi dia mengalami jazm. Semua mengalami rafa dan nasab. Nah, kalau jar ini spesifik isim, kalau jazm ini spesifik nanti untuk fi'il, ya. Nanti ada tanda-tandanya masing-masing, ya. Nah, beliau mengatakan di sini, ya, wa aqsamuhu arba'ah, ya, jenisnya ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazm. Ya, kalau beliau di sini menggunakan istilah khafd, ya, khafd. Rafa, nasab, khafd atau jar, ya, sama, ya, sinonim. Ini beda aliran saja ini, ya. Satu Basrah, satu Kufah, ya. Tapi sama maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah al-jazm. Ya, falil asma'i min zalika, maka untuk isim, ya, dari i'rab tersebut adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu, ya. Sudah kita bahas, ya. Rafa', nasab dan khaf. Ini untuk isim. Wala jazma fiha, tidak ada jazm. Ya, tidak ada jazm pada i'rab isim. Walil af'ali min dzalik, ya. Adapun untuk fi'il, ya, dari i'rab itu adalah ar-raf'u wan nasbu wal jazm. Wala khafda fiha, ya. Tidak ada khafd atau tidak ada jar padanya, pada fi'il. Nah, sekarang kita mulai kita kenali dulu, ya, beberapa, ini sebelum kita masuk di tanda-tanda i'rab, ini kita pahami dulu beberapa jenis kata dalam kaitannya dengan i'rab, ya. Ini konsep penting, ya. Memang beliau tidak cantumkan di sini, tapi perlu untuk kita sampaikan. Ada beberapa kata yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan i'rab, ya. Saya mulai dulu dari isim, ya. Ya. Isim itu ada yang pertama disebut dengan isim mufrad, ya. Apa isim mufrad tuh? Kata benda tunggal. Ya, ini kata benda tunggal. Komponennya hanya satu. Ya. Pokoknya yang komponennya satu, ya. Banyak, ya. Apa kata-kata bahasa Arab yang sudah antum tahu? Ya, Allah loh, jelas, ya. Apalagi babun, ya, Muhammadun, apalagi kitabun. Pokoknya semua artinya komponennya satu. Kalau kita berkata bab berarti satu pintu atau satu bab. Muhammad berarti satu sosok, ya, bukan dua apalagi lebih. Ya, demikian pula dengan kitab, satu kitab. Ya, itu namanya isim mufrad, kata benda tunggal. Ya. Kata benda tunggal. Nah, kemudian ada nanti yang dual. Biasa disebut musanna, atau istilah lainnya tasniyah. Ya. Ini artinya apa? Dual. Jadi ada komponennya, ada dua. Ya, kalau Allah tidak mungkin, ya, tidak mungkin dibuat menjadi musanna atau tasniyah karena dia ahad, ya. Nah, yang bisa itu adalah seperti ini, bab, ya. Nah, untuk membuat kata tunggal atau mufrad menjadi dual, menjadi musanna tasniyah, tinggal kita menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Itu kaidah sederhananya, ya. Misalnya bab, kita tinggal tambahkan, kan begini aslinya, kan? Nah, kita tinggal tambahkan alif dan nun, baba nih, nah, atau ya dan nun, gini, toh, ba ini. Muhammadun menjadi Muhammadan, Muhammadain. Hah? Nah, kitabun juga sama, ya. Kitabun gimana? Kitaban atau kitabain. Ya. Gitu, ya. Begitu kaidah sederhananya. Dari kata tunggal
diubah menjadi dual. Tinggal menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Itu kaidah sederhananya, ya. Nah, Anda tinggal improvisasi dengan kata contoh yang lain. Apa saja? Masjid. Berarti masjidani, masjidaini. Apa lagi? Kata apa lagi? Miftah, kunci. Miftahani atau miftahaini. Kalau apa lagi? Rakaatun, satu rakaat. Rakaatani atau rakaataini. Gitu ya? Apa lagi? Rojulun, satu orang laki-laki. Rojulani atau rojulaini. Ya. Begitu seterusnya. Nah, kapan dibaca ani, kapan aini itu nanti ya. Itu pembahasan di Arab ya, tapi setidaknya kita kenal dulu beberapa jenis kata ini. Nah, kata benda tunggal, kemudian kata benda dual. Nanti ada lagi yang ketiga, kata benda plural atau jamak. Ya, jamak. 1, 2, 3 ke atas. Ini 1, ini 2. Kalau jamak itu plural 3 ke atas. Ya, kita lihat yang jamak ya. Nah, jamak sekarang. Bisa dihapus ya? Baik. Jamak. Nomor 3 ini sekarang ya. Nah, jamak. Nah, jamak. Ini plural ya. Plural atau jamak ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jamak. Bisa nanti ada beberapa macam ya, jamak ini ada beberapa macam. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Ya, kalau biasa belajar bahasa Inggris tahu istilah itu ya. Ada yang apa? Reguler, ada yang irregular. Nah, jamak dalam bahasa Arab itu juga demikian kurang lebih ya. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, kita lihat dulu yang beraturan. Yang beraturan itu disebut dengan jamak yang salim. Salim. Nanti ada 2 macam lagi. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Ya. Jadi ada yang beraturan, ya. Nah, ini kita sebut dengan salim. Kemudian ada yang tidak. Ya. Nah, kita bahas dulu. Ini lagi 2 macam lagi. Ya. Ada yang laki-laki itu gimana? Begini ya? Nah, ini kan? Kebalik. Ya, begitulah. Ya, jadi ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, kalau dia, ini namanya salim. Ya, salim. Kita mulai dulu dari yang salim, yang laki-laki ya. Jamak, muzakkar, ya. Kemudian salim. Ya. Baik, jamak, muzakkar, salim. Jadi jamak laki-laki yang beraturan. Dia disebut beraturan tuh karena polanya memang beraturan, ya, rapi, sederhana. Caranya adalah tinggal kita menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ya. Nah, misalnya kata muslim. Muslim ini kan tunggal. Ya. Muslim ini isim mufrad, ya, tunggal. Kalau kita ubah dia jadi jamak muzakkar salim, maka dia tinggal ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun, ya. Ya dan nun. Bedakan dengan yang di bawah ini ya. Kalau dual itu bacanya aini. Kalau jamak nah begini. Ya. Kalau dua laki-laki itu muslimaini. Muslimani atau muslimaini. Nah, itu dual. Tapi kalau muslimina itu jamak ya, atau plural ya. Sama juga misalnya kafir ya, sama, kafir menjadi apa? Kafirun atau kafirin. Mukmin sama, mukminun jadi mukminun atau mukminin. Musyrikun jadi musyrikun atau musyrikin. Solihun jadi solihuna, solihin. Ya, itu namanya jamak muzakkar salim. Dia
teratur sekali. Ya. Tinggal tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ada lagi untuk perempuan. Ya, ini 3, ini 4 ya, yang keempat. Sorry, ini ketiga, ini yang keempat. Yang keempat ya. Yang keempat itu jamak yang perempuan sekarang. Muannas. Dia beraturan juga. Ya, salim. Perempuan beraturan. Nah, maka untuk membentuknya tinggal ditambahkan alif sama ta. Alif sama ta. Nah, misalnya tadi ini ya. Muslim ini kan laki-laki. Kalau dia mau jadi perempuan, muslimah kan? Ya? Nah, tamar butannya dihapus dulu. Kalau mau jadi jamak. Gini. Jadi alif sama ta, ya. Tak marbutannya dihapus, diganti alif sama ta. Jadi ini sekarang jadi jamak, ya. Kafir, kafirah, ya, menjadi kafirat. Musyrikah, musyrikat. Mukminah, mukminat. Gitu ya. Hadirin, hadirat. Apa lagi? Ya. Itu yang ujungnya a, alif dan ta. Ini namanya jamak muannas salim. Nah, ini berarti 3, 4. Satu lagi jamak. Ya. Yang tidak beraturan sekarang. Jamak yang tidak beraturan. Nah, saya hapus yang ini ya. Nama tidak beraturan ini namanya taksir. Nah, taksir. Taksir. Nah, dia itu dari kata kasaro yukassiru taksir, pecah. Pecahan. Kalau kita ambil kaca, kita jatuhin, pecah, itu kan pecahannya macam-macam bentuknya. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil, ada yang segi 5, segi 6, segi 7, ya. Jadi berbeda-beda bentuknya. Jamak yang pecah. Sebetulnya bukan tidak ada polanya, polanya ada. Polanya ada, cuman sangat banyak. Ya, tidak sesederhana tadi. Waw nun atau ya nun, ya, atau alif ta, itu kan sederhana. Nah, kalau taksir ini disebutlah tidak beraturan. Ya. Sama kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan, bahasa Inggris itu kan kalau beraturan kan tinggal tambah s atau es, ya kan? Nah, home misalnya kan, tinggal tambah s. Ya, apalagi gelas misalnya, ya, tambah s, begitu saja, tambah s atau es itu beraturan. Nah. Kalau tidak beraturan bagaimana? Ya polanya berantakan. Ya, tidak khas. Ya, misalnya apa? Oh, bahasa Inggris ya. Nah, saya menjadi apa? Nah, saya menjadi gini ya. Nah, misalnya ini perbandingan saja ya. Nah, itu kan polanya tidak jelas. Ya toh? Nah, jamak taksir itu juga begitu. Nah, jamak yang tidak beraturan yang kita sebut dengan jamak taksir ini juga kurang lebih seperti itu. Cuman bedanya kalau dalam bahasa Inggris yang begini-begini ini tidak banyak, sedikit. Sedikit toh? Banyak nggak? Sedikit. Ya, jamak yang irregular itu kan tidak banyak, sedikit saja. Tapi dalam bahasa Arab jamak taksir itu banyak sekali. Nah, bukan banyak, banyak ya. Banyak sekali. Sehingga nanti penting itu untuk melihat kamus kalau mengetahui ini. Makanya kalau lihat kamus itu ada kata disebut, itu biasanya kata tunggalnya. Disebut kata tunggalnya, nanti di sebelahnya ada huruf kecil begini. Misalnya dia tulis bab. Begini. Kemudian dia kasih kode sedikit di sampingnya jim. Nah, jim itu artinya apa? Jamaknya adalah abwab. Nah, gitu kan? Jamaknya abwab.